Hai guys, ketemu lagi nih sama kita dengan Good Pangan. Kali ini kita akan membahas beberapa faktor tentang sulitnya pengolahan umbi porang di Indonesia. Jika mengikuti berita perkembangan porang, hingga saat ini Indonesia sudah ratusan ton dan jalan puluhan tahun melakukan ekspor umbi porang. Tapi kenapa ya Indonesia yang merupakan produsennya malah menikmati hasil olahannya dari buatan luar negeri? Nah, dari berbagai artikel yang sudah kami rangkum, berikut adalah beberapa faktornya. Number 1. Teknologi yang belum memadai. Seperti diketahui, untuk urusan teknologi, Indonesia masih mengandalkan impor dari luar negeri. Jikapun bisa membuat produk sendiri, harga dan kualitas akan kalah bersaing dengan produk impor, seperti dari Jepang, Cina, Korea, Amerika, dan lainnya. Hal ini juga berpengaruh terhadap sulitnya produksi porang menjadi olahan, seperti beras shirataki, mie shirataki, dan produk porang lainnya yang membutuhkan mesin khusus. Indonesia dalam pengolahan umbi porang masih di tahap chips dan tepung saja. Number 2. Biaya pengolahan yang tinggi. Ada banyak tahap untuk mengolah umbi porang menjadi bahan baku makanan yang siap untuk diolah. Dari tahap pencucian, pemotongan menjadi chips, pengeringan, penurunan kadar oksalat hingga proses menjadi bahan makanan. Pada proses ini memerlukan mesin-mesin khusus, seperti mesin untuk mencuci umbi, pemotong, pengering, pembuat tepung, dan mesin untuk mengolah menjadi produk makanan. Harga mesin-mesin tersebut relatif mahal. Yang termahal, mesin pembuat tepung yang satu unitnya berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tidak heran, untuk mesinnya saja membutuhkan modal yang cukup besar, belum termasuk listrik, air, dan bahan lainnya yang dibutuhkan. Untuk menjadi pengusaha pengolah porang, tentu harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Number 3. Masyarakat yang masih asing dengan porang. Indonesia sudah puluhan tahun melakukan ekspor. Tapi karena minimnya informasi seputar porang, masyarakat umum jarang mengetahui apa itu porang. Bahkan masih ada yang menganggap tanaman ini sebagai makanan ular dan beracun. Number 4. Sulitnya menghilangkan kalsium oksalat. Dalam umbi porang, selain kandungan glukomanan yang tinggi, juga terdapat musuh yang sulit untuk ditaklukkan, yaitu kristal kalsium oksalat. Oksalat ini akan membuat gatal dan iritasi apabila terkena kulit, lidah, dan tenggorokan. Dan apabila dikonsumsi melebihi batas minimum, akan menyebabkan sakit pada pencernaan dan masalah serius pada ginjal. Menghilangkan kandungan oksalat ini tidak mudah. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu secara mekanik, kimia, dan juga biokimia atau fermentasi. Ya, jadi itulah beberapa alasan kenapa porang di Indonesia masih cukup sulit untuk diolah. Diharapkan kedepannya, pemerintah bisa membantu dalam pengembangan potensi pengolahan porang. Tidak hanya mengekspor umbi dan chipsnya saja, tapi juga bisa mengekspor produk olahan lainnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru lainnya.